Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas harian kita, termasuk diantaranya thalabul ilmi, menuntut ilmu pada kesempatan yang berbahagia ini. Anak-anakku yang Bapak kasih dan Bapak cintai, sebelum memulai aktivitas, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, pada bab ke-6 ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang bab semangat menuntut ilmu. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu dalil tentang perintah menuntut ilmu. Yang kedua, kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu. Yang ketiga, penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dalil tentang perintah menuntut ilmu. Yang pertama, Quran surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, mufradat atau arti kosakata surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaro, wahai golongan. Kemudian inistata'tum, jika kamu sanggup. Antangfudu, menembus atau melintasi. Min aqtori, dari penjuru. Fangfudu, maka tembuslah. Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum bacaan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Perhatikan baik-baik. Ya ma'syaro, di situ ya berharokat fathah, fathahnya berdiri atau tegak, maka di situ dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Ya ma'syaro, ya ma'syaro. Kemudian ada wal insi, nun berharokat sukun bertemu dengan huruf sin. Sin termasuk salah satu huruf ikhfa,
maka nunnya dibaca samar. Wal insi. Kemudian ada lagi min aqtori idhar halqi, karena ada nun berharokat sukun bertemu dengan alif atau hamzah, maka nunnya dibaca jelas min aqtori. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Kemudian Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kosakata surat Al-Mujadilah ayat 11 dapat disimak, ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Kemudian idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu. Kemudian tafassahu, maka kelapangan, berilah kelapangan. Bacaan ilmu tajwid pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, amanu idza itu adalah mad jaiz munfasil, karena huruf mad bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Panjangnya boleh 2 sampai 5 harokat. Amanu idza, ya. Kemudian ada wallahu, lam jalalah tafkhim. Lam jalalah didahului huruf berharokat fathah. Lafaz jalalah dibaca tebal. Wallahu, ya. Kemudian ada khabir, ya. Mad arid lisukun, aslinya khabirun, tetapi karena berada di akhir kata, akhir kalimat, kemudian dia harus wakof atau berhenti, maka disebut dengan mad arid lisukun. Mad tabi'i dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Khabir, ya. Kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Allah menyeru jin dan manusia bahwa pada hari pembalasan nanti mereka tidak dapat lari dari ketentuan hukumnya. Manusia dan jin tidak dapat menembus langit jika tidak memiliki kekuatan. Kekuatan ini hanya dapat terpenuhi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, jika seseorang menghadiri majelis, hendaklah saling memberi kelapangan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.
Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Yang keempat, setiap perbuatan manusia pasti diketahui Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas sesuai perbuatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya. Siapa yang berbuat keburukan, maka keburukan pula yang akan ia dapat. Tapi barang siapa berbuat kebaikan, maka kebaikan juga yang akan ia dapat. Atau dalam peribahasa Indonesia, siapa menanam pasti akan menuai. Penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Yang pertama, keutamaan menuntut ilmu. Adab atau tata krama menuntut ilmu bagi seorang muslim, yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awali setiap kalian mau belajar dengan berdoa, memohon kepada Allah agar dimudahkan. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Contoh LKS, ya. Kalian karena di Gunung Jati belajar dengan cara salah satu yaitu LKS, maka kalian harus memiliki LKS tersebut. Yang kedua, ikut PJJ dengan tertib, termasuk diantaranya adalah kalian absen, mengikuti materi yang disampaikan guru, dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Itu namanya bersungguh-sungguh. Yang keempat, berhias dengan akhlak mulia, sopan dan santun dalam berchat ria, ya. Jadi ada batasan antara siswa dengan guru. Kalian harus chat guru dengan bahasa yang sopan. Kemudian bersikap yang bijaksana, menghormati ulama, kemudian mengamalkan ilmunya. Salah satu perilaku yang mencerminkan gemar menuntut ilmu adalah yang pertama, gemar membaca, gemar mencari tahu. Nah, yang pertama gemar membaca. Apa yang disampaikan oleh guru melalui WA dibaca dulu, dipahami, baru kalau tidak tahu kalian boleh bertanya. Jangan belum membaca, belum dipahami sudah nanya, padahal di situ sudah ada penjelasannya. Gemar mencari tahu, tetap berpegang pada agama Islam, kemudian bersikap rendah hati, berperilaku sopan dan santun, ya. Kemudian hikmah menuntut ilmu. Hikmah menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga, ya. Dikaruniai rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu yang kalian miliki, maka kalian tahu bahwa kalian sebetulnya atau kita manusia itu bukan penduduk bumi, akan tetapi penduduk surga. Dan kita harus kembali ke surga. Caranya seperti apa? Dengan ilmu tersebut kita akan tahu jalan menuju ke surga. Setelah kita menuntut ilmu, akan diberi rahmat oleh Allah. Setelah diberi rahmat oleh Allah, dengan ilmu tersebut kita tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Kita laksanakan perintah Allah, kita laksanakan perintah Rasul, kita tinggalkan larangan Allah, kita tinggalkan larangan Rasul. Kemudian kita akan mendapat pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Termasuk golongan fisabilillah, akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapat cahaya hidup, ya.
Sekian dan terima kasih. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada bab menuntut ilmu. Untuk tugas, silahkan kalian buka LKS, Lembar Kerja Siswa Pendidikan Agama Islam, yang bab ke-6. Kalian kerjakan pilihan gandanya. Uji kompetensi halaman 55 ya. Halaman 55 kalian kerjakan pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 20. Pesan Bapak, tetap semangat dalam belajar, patuhi anjuran pemerintah dalam social distancing, tetap jaga kesehatan, pakai masker bila keluar rumah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.